Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kau yang memberi kekuatan untuk kami semua, untuk bisa hadir di tempat ini. Biarlah kasih anugerah-Mu yang kami terima pagi hari ini, menyempurnakan iman kami. Mempersiapkan kami untuk masuk di dimensi yang baru, waktu-waktu yang baru yang Tuhan sertai. Tahun 2021, the year of reproduction. Tuhan sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kekuatan itu semuanya datang dari Engkau. Hamba-Mu terbatas. Kami percaya semua apa yang kami hari ini dengar itu datangnya dari Engkau. Kami mau membuka hati kami Bapa untuk menerima segala yang terbaik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara-saudara duduk semua. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Kalau tahun 2020 saudara, kita diajarkan mengenai emerging leaders. Membangkitkan pemimpin yang baru. Tapi banyak hal yang terjadi. Ada yang masih tetap kuat, ada juga tidak kuat di dalam garis perjalanan melayani Tuhan. Ya, kita yang masih bisa hari ini hadir ini adalah privilege. Sebab tidak hari-hari ini terutama PKM, PSBB banyak yang lebih khawatir daripada hari-hari sebelumnya. Kita sudah 10 bulan saudara melewati pandemi ini. Banyak ujian, banyak goncangan, tapi banyak juga terobosan. Apa yang digoncang? Hubungan-hubungan digoncang, keekonomi digoncang, kemapanan digoncang. Dan kita diajar untuk bisa merendahkan diri, mengerjakan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang mungkin sebelumnya saudara belum pernah kerjakan, hari ini harus kerjakan sendiri. Kadang-kadang mungkin seorang pengusaha dia sudah tidak mampu meng-hire anak buah, dia urus semuanya sendiri. Hari-hari ini terjadi seperti ini. Dan kepemimpinan diuji saat-saat ini. Bagaimana orang tetap mengandalkan Tuhan dan melihat bahwa ada rencana yang jauh lebih besar dalam kehidupannya saat-saat ini. Lalu kita masuk di 2021, the year of reproduction. Bagaimana? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, firman-Nya berbicara, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Tahun ini Rock Nusa Pujian itu 20 tahun saudara. Waktu yang sebenarnya tidak pendek. Kita sudah ada 20 tahun di tempat ini, melayani di tempat ini. Saya mulai bergabungnya tahun 2003. Waktu istri saya, keluarga anak-anak gabung ke sini, saya mulai ikut di sini. Banyak hal terjadi di Rock Nusa Pujian. Dan saya masih ada di sini, bisa terlibat pelayanan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuatnya saya, bukan kuat gagahnya kami semua, saya dan istri. Lalu apa yang terjadi? Di firman-Nya ini mengatakan bahwa kita 3 kata kunci saudara, tambah banyak, bertambah banyak, taklukkan, dan berkuasalah. Semua itu kalau ditangkap itu firman yang kita bisa imani ya dan amin. Sejauh mana kita ya dengan sejalan dengan firman. Itu yang membuat saudara-saudara bisa melewati saat-saat ini. Kalau jujur katakan 10 bulan ini tantangan paling berat yang pernah saya alami dalam kehidupan saya yang udah lebih dari 50 tahun. Kalau Pak Handoko ketawa tuh dia melihat saya pengakuan luar biasa. Saat ini saat paling berat. Karena yang ngekor di saya satu perusahaan tuh ada 40-an orang lebih. Satu perusahaan, orangnya nggak usah kerja, gajinya tetap dapat gitu. Itu lewat 10 bulan saudara. Kemarin kita harap bulan Desember bisa signifikan, nggak juga. Itu terjadi. Dan masih panjang perjalanannya, masih melewati fase-fase waktu yang akan datang. Sangat berat untuk berpikir bagaimana melewati masa-masa dan waktu seperti sekarang. Lalu tadi Pak Arifin sudah sampaikan di Suara Gembala bagaimana kita melihat anak-anak yang ada di sekitar kita, mengajar mereka. Nah, kita lihat di slide selanjutnya.
Ini bukan Kongguan Biskuit punya logo, jadi bapaknya ada di dalamnya, saudara, lengkap. Di firman-Nya mengatakan, ajarlah seorang anak cara hidup baginya, maka sampai masa tuanya akan hidup demikian. Kami punya putra-putri 25-18. Kami ajar, kami berikan value, gereja memberikan value sampai mereka pergi. Saat ini mereka ada di negara lain. Kita nggak bisa nengok, mereka juga nggak bisa pulang. Bisa pulang tapi nggak bisa balik gitu. Jadi jaraknya cuman lihatnya pakai video call aja dari masa-masa ini. Tapi tetap kita mengajar, kita pantau, kita lihat kehidupannya, amati Instagramnya. Hari-hari ini kan semua harus ngamati lewat Instagram atau Facebook. Kalau saudara lihat siapa pergi kemana, makan apa, lihat aja di Instagram sama Facebook. Kalau dia lagi bahagia pasti kelihatan di situ. Kalau lagi masalah tanya gembalanya, saudara. Jadi kita mengajar lewat keluarga-keluarga. Kita mengajar lewat KM di gereja. Kita mengajar kota dan lingkungan kita. Kita mengajar lewat usaha dan pekerjaan. Ada satu kejadian saya bangun usaha di bidang agency. Di situ saya mengajar, saya melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat apa yang saya punya, saya bagikan dalam satu usaha. 5 tahun di dalam konteks kerjasama usaha ada ketidakcocokan, saudara. Dan itu saya sahamnya mayoritas, saudara. Saksi hidupnya ada di sekitar sini kok. Saya harus lepaskan company itu dan saya katakan sama timnya, ikut semua dengan manajemen yang baru, pemilik yang baru, berkembanglah di sana. Berkembang sampai hari ini. Tapi melepas satu company yang kita 5 tahun bangun dan itu rilis is not easy. Enggak satu hal yang gampang. Karena semuanya kita dedikasikan waktu kayak ngurus bayi, saudara, sejak lahir, malam bangun, ngasih susu begini, begitu. Dia tumbuh, sudah agak besar, tiba-tiba harus lepas. Enggak gampang. Tapi itu diproses, kita siapin hati, lapangkan dada, lepaskan semuanya. Kalau memang Tuhan mau seperti itu. Dan hari-hari ini, saudara, kita lihat bagaimana perubahan sosial media begitu dahsyat dan itu mengajar bangsa-bangsa, mengajar generasi. Kalau zaman dulu, saya lihat YouTube, saudara, nanti kalau yang rindu melihat bagaimana Lydia Nur Said bisa mengenal Tuhan Yesus dan bertobat, itu belum ada banyak sosmed. Tapi hari-hari ini kalau saudara cari, sampai ada satu kelompok membuat gereja murtadin. Nah itu wave-nya, gerakannya, pengajarannya itu benar-benar kayak tsunami di dalam pengajaran tentang imanan kepada Kristus. Ini kalau 5G, ini beberapa ada yang memang bisnisnya di digital media. 5G masuk, waduh nggak kebayang bagaimana kecepatannya, informasinya, dan inilah yang akan terjadi untuk Indonesia pada masa mendatang. Bagaimana gereja bisa terlibat mengajar bangsa, anak-anak bangsa Indonesia sehingga dilawat untuk kemuliaan Tuhan. Lalu hari-hari ini saudara dengar dan lihat, ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya, ya. Ramenya mengenai isu vaksin, itu pro dan kontra. Politik Indonesia udah lewat, sekarang Amerika pro dan kontra. Ya, itu aja sudah kelihatan peran bagaimana media menggoncangkan semua informasi dan sampai emak-emak ikut terlibat semua di dalam cerita itu semua. Nah, tapi kita satu hal, ya, di sini dikatakan bahwa di firman-Nya di Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini bicara mengenai Kristus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini bicara mengenai Kristus.
Nah, kita sebagai yang bukan sulung, yang mengikuti jejak kakak sulung kita, meneladani kehidupan Kristus, juga mengalami yang sama. Waktu kita dikandung di ibu kita dipilih. Saya, saudara, lahir bukan dari keluarga yang awalnya memang mengikut Kristus. Tapi mengenal itu sampai waktu SMA saya ketemu sama pendeta yang melayani adik saya sudah bertobat. Dia bilang, waduh, kalau ngobrol kayaknya kamu benar-benar dah hatinya untuk Tuhan, pasti dijamah Kristus gitu. Saya dalam hati mengatakan, enggak mungkin, saya tetap dengan kepercayaan saya. Gitu. Ya, kepercayaan saya tapi tidak pernah menjalankannya. Tapi gagah, saya tetap dengan kepercayaan saya. Lalu saya ketemu sama Ingrid, pendekatan. Terus dia bilang, ayo kita ke gereja yuk hari Minggu. Dia tahu saya bukan Kristen. Tapi dia ajak saya ke gereja. Saya bawa buku kimia, saudara. Dibuka nggak bukunya? Nggak dibuka. It's a reason that I sebenarnya menolak kepercayaannya dia, tapi saya mencoba mau dengar dan ikut. Dapat apa nggak? Nggak dapat apa-apa, karena tujuannya kan cuma nyenengin dia gitu ya. Untuk dapat atensinya gitu. Nah itu terjadi di dalam perjalanan kehidupan saya, segala macam, sampai satu titik, saya terima Kristus. Apakah betul terima itu sudah terima betul masuk? Enggak. Karena pengenalan itu betul-betul proses. Nggak bisa dipaksa. Kayak tanaman tuh tumbuh, tancepin atau bibit, nanti langsung tumbuh besar. Nggak bisa. Proses sampai akarnya tumbuh, bagus, mulai daunnya berkembang, barulah dia bisa berbuah. Itu proses, nggak bisa dipaksa. Kalau internet kecepatan semua bisa digeber, kalau yang namanya proses nggak bisa dipaksa. Lebih lanjut kita baca di sini. Makanya kita tuh pasti percaya bahwa kita dipilih dan ditetapkan dari semula. Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan kita. Kalau hari ini kita mengalami masa ini, diproses apa? Tanya sama Tuhan, apa yang menjadi rencanamu Tuhan? Apa yang menjadi sesuatu rema, hikmat yang baru. Hari-hari ini saya banyak mendengar orang mengalami terobosan. Bukannya mengalami pandemi ini bukan benar-benar istilahnya menjadi wabah atau masalah, enggak. Dia mengalami yang namanya Corona Academy dan bangkit menjadi sesuatu kegerakan yang luar biasa. Hari-hari ini terjadi. Nah, saya makanya katakan dari awal 10 bulan saya bisa melewati semuanya dengan masih bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu karena kasih anugerah. Bukan karena pintar, hebat, ini enggak ada. Kalau dilihat melewati beban-beban yang kita lewati itu bukan lagi ngitung, 6 bulan, setahun, enggak. Harian, saudara, hari ini Tuhan kasih sesuatu lagi, jalan lagi, lihat lubangnya, lewat lagi sehari demi sehari. Oke, next. Nah, waktu sambil berjalan, saya kumpul sama tim saya yang di urusan usaha, yang sedang berjalan usahanya ya. Kadang-kadang kalau nggak berjalan kan nggak ada yang diomongin, ya sudah vakum aja. Yang berjalan, saya katakan bahwa katanya ketemu kata WIB, what is best? Apa yang terbaik? Kalau anak-anak tuh kumpul tuh, dia lakukan semuanya dari dalam hati. Lakukan yang terbaik yang dia bisa. Ayo kamu bikin tugas, dia akan kerjakan, pakai mewarnai, pakai apa, yang terbaik yang dia bisa. Dia nggak usah pakai agenda macam-macam, dia lakukan yang terbaik aja. Nah, di dalam kehidupan saya melihatnya bahwa ada satu cerita tentang fabel tentang kehidupan bebek dan telur emas ya. Saya pernah dulu sempat cerita sekilas. Bagaimana orang ini tiba-tiba membeli satu bebek di pasar, lalu bawa pulang. Lalu bebeknya dipelihara. Terus keluarlah telur besoknya. Tapi seperti dari emas. Lalu dia katakan bahwa, ini siapa yang jahil nih naruh telur di sepuh emas di tempat bebek ini. Ternyata setelah diangkat berat. Dia bawa ke pasar, beneran emas. Lalu dapatlah dia uang, wah dia mulai bahagia. Wah beli makanan yang banyak, beli
segala macam perlengkapan dan kebutuhan dari penjualan telur yang pertama. Besoknya dia pikir, sudah sekali itu aja namanya rezeki, dapat sudah ya, habis ya gitu. Besoknya dapat lagi telur. Wah, dia bilang ini saya mesti segera cairkan lagi. Nah, dari situ kehidupannya berubah. Ya, kalau boleh zaman sekarang dia mulai beli rumah, dia beli mobil, pokoknya kehidupannya berubah. Tas bermerek, mulai bagus-bagus lah pokoknya semua berubah. Nah, besoknya dapat lagi telur emas. Terus sampailah beberapa hari kemudian masuk seminggu, dia sudah mulai kehidupannya berubah. Dia katakan begini, kalau saya nunggu tiap hari, lama saya kaya raya ini. Saya sembelih aja telur bebek ini, supaya saya bisa ambil semua telurnya. Akhirnya yang terjadi, bebeknya mati dan tidak pernah bertelur lagi. Itulah satu kebodohan, kadang-kadang orang itu tidak sabar menunggu proses dan hasilnya. Nah, di dalam kehidupan kalau dipraktekkan sederhana. Saya katakan sama anak saya, Sarah, kamu kan dikasih mobil sama kakakmu. Ayo jaga, pelihara, bersihkan mobilnya. Mesinnya dihidupkan pagi, dirapikan lah pakai. Karena itu seperti bebek yang bertelur emas. Maksudnya apa? Ya, dialah yang mengantar kamu kemana kamu perlu. Ya telur emasnya ya anteran itu naik tanpa hujanan, bisa kemana, itulah hasil daripada telur emas yang dinikmati setiap saat. Bebeknya apa ya, mobil itu harus dijaga, dipelihara, sampai satu titik apanya rusak, dia harus keluar uang cukup besar. Dan dia bagi-bagi 50-50 sama kakaknya. Ya itulah yang namanya kita mesti ngerti barang itu kita pakai, kita nikmati, kita manfaatkan segala macam ya dipelihara dengan baik. Nah itu sama dengan perumpamaan tadi ya. Bagaimana kita melatih generasi, mengajar mereka, mendidik mereka, memberi teladan dan memberi nasihat. Supaya mereka benar-benar ngerti apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan dalam kehidupan ini. What is best. Lalu kita sendiri kehidupannya harus melekat pada batang atau ranting yang benar. Itu pada pokok anggur yang benar. Mengerti pengajaran-pengajarannya, mengerti firman-Nya dan mempraktekannya. Lalu dari situlah berbuah manis dan banyak. Artinya kehidupan kita tuh fruitful, menjadi buah yang manis untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 sampaikan, aku datang segera peganglah apa yang, itu di Yohanes ya. Di dalam lanjutannya di Wahyu disampaikan, aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang kita pegang? Yaitu iman kita kepada Kristus. Kita percaya sama Dia, di saat-saat seperti ini kita mengandalkan Dia. Dia yang memberi hikmat. Kalau saya selalu berdoa, pengurapan, saya selalu katakan, tahun 2021, yang sudah lewat apapun masalah, hubungan, problem, apa yang hilang, apa yang terlepas, sudah tutup buku, ganti tahun 2021. Lihat ke depan, apa yang menjadi rencana dan karya Tuhan. Lalu di Ibrani sampaikan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman ini sangat bekerja hari-hari ini. Ya. Sudah tidak ada lagi yang namanya fancy. Semuanya sudah back to basic, kembali kepada apa yang ada pada kita manfaatkan. Untuk menikmati what is best, untuk mendapatkan apa yang terbaik, saudara. Itu saya katakan tadi seperti menumbuhkan sesuatu. Saya berikan contoh. Saya sama Ingrid menikah more than 25 years, lebih dari 25 tahun. Saya belajar mengenal dia juga belajar mengenal saya. Kalau hari ini saya bangun pagi, baru lihat WhatsApp sebentar, lalu ada kopi datang, itu dia lakukan what is best. Artinya dia lakukan yang terbaik. Dia kenal saya, dia ngerti keinginan saya, ngerti harapan saya. Dia lakukan itu dengan tulus, bukan dengan wajah, gue bikin kopi lagi pagi-pagi. Enggak, dia lakukan itu dengan full heart. Betul ya? Saya takut ngomong ternyata enggak.
Jadi dia coba lakukan what is best, apa yang terbaik. Dan itu dia coba mengenal, melakukannya apa yang menjadi harapan saya. Nah, saya juga begitu. Misalnya kemarin saya lihat, oh dia udah bantu saya nyiapin semua presentasi. Saya berpikir what is best. Ya. Nah, apa yang saya bangun dan kerjakan bareng berdua, itu fruitful. Itu bisa ada membangun yang namanya trustworthiness. Ada membangun rasa saling percaya satu sama lain. Sehingga makin hari itu makin intimate, makin dekat. Bukan makin jauh atau mau pisah, kamu tidur di atas, aku tidur di bawah. Enggak, itu dibangun, diupayakan, dikerjakan PR-nya, terus menerus diolah. Jangan dibiarkan saja, digeletakin gitu aja. Enggak, tapi harus diupayakan. Ya. Kembali ke firman-nya nanti kalau enggak ceritanya. Ya, cukupkanlah dirimu pada apa yang ada padamu, bukan berarti kita harus kasih yang wow, yang mewah, yang mahal. Enggak. Apa yang ada padamu berikan yang terbaik. Ya, kadang-kadang hal sederhana. Ya. Dia capek gitu. Wan, garukin. Aduh, sudah lagi sedang ngerjain apa suruh garuk gitu ya. Itu kan kayaknya distraction yang keselin gitu ya. Ini ada alat penggaruk, garuk aja sendiri nih. Ada yang tangan yang pura-pura tuh tinggal dari ujung garuk gitu. Tapi dia nggak no meaning. Gue juga bisa lakuin. Ya. Tapi kalau minta kamu yang beneran garukin itu kan beda rasa gitu. Beda nilai, beda value gitu. Nah, itulah kira-kira ya saudara, what is best gitu. Oke, next ya. Nanti kalau terlalu banyak contohnya saudara juga kelewat nanti firman. Oke ya. Terus lebih lanjut kita lihat di firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, hari-hari ini kalau kita terlalu mikirnya panjang, saya tuh kemarin tuh hari bulan November, wah marketing tim bilang nanti Pak kita bulan Desember bakalan rame banget. Jadi kita strateginya adalah kita harganya nanti kita jaga di akhir tahun dapetin harga yang maksimal. Wah planningnya udah canggih banget dah. Bulan November tuh optimis dan semangat bakalan dapetin revenue yang bagus gitu untuk bisnis, salah satu bisnis. Pokoknya everything is a good plan gitu. Terus udah jalan-jalan, udah promo aja. Enggak Pak, tunggu tanggal 15-an ke atas kita baru nanti mulai lihat, kalau memang enggak kita turunin sedikit harganya. Ya oke, percaya aja. Kalau di dalam bisnis pakai operator itu kan saudara seperti punya mobil yang nyetir orang lain. Jadi mau ke kiri, mau ke kanan, mau parkir dulu, mau ngebut, mau ngegas atau apa, percaya dia aja. Sudah, saudara elus dada saja. Silakan dah. Percaya gitu ya, cuman ngomong aja kira-kira begini enggak Pak, ini apa yang dia ngomong ikutin aja, udah jalan. Baru tiba-tiba pengumuman tanggal berapa ya, 16 atau berapa, bahwa swab ke Bali gitu. Wah langsung, gimana nih, apa yang di planning sebulan sebelumnya kena swab. Mulai cancellation banyak apa segala macam, orang ke Bali kok mahal nge-swab apa, satu keluarga berangkat ke Bali tiketnya segini, swabnya aja bisa habis 12 juta, waduh, wah, pokoknya banyak cancellation. Terus yang karena minus 2 hari, saya swab di Malang, gimana nih udah lewat dari 2 hari, di mana saya swab lagi dekat ke Bali karena nyebrang lewat darat. Pokoknya banyak masalah, ujungnya marketing cuma ngomong, Pak maaf, target dan rencana kita bergeser. Tidak sesuai dengan harapan awal. Jadi kita banting lagi harga promo seperti semula. Sembari tidak ada yang ngambil juga, karena meskipun sudah dipromo, sudah banyak orang sudah pesimis dan segala macam. Tambah lagi jeder, tiba-tiba Bali close, tidak ada WNA yang boleh masuk tanggal 1 sampai tanggal 14. Ini lebih parah lagi Pak, semua cerita buruk datang, mulai kayak perasaannya kok kayak Ayub lagi nih. Lewatin lagi segala macam, lalu kena lagi PSBB dari tanggal 14 sampai 25, 11 sampai tanggal 25. Berita itu datang bertubi-tubi saudara.
Yang tadinya semua nyala, kelihatannya nyala, akan nyala-nyala semua, mulai redup kan mati, listrik dihemat segala macam. That's happen. Perubahannya begitu cepat. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Tapi gitu, kalau anak Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu ngomong firman enak banget, tapi waktu jalaninnya ya Tuhan, gimana nih Tuhan? Ya, firmannya enak banget nih. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Mana tambahan itu Tuhan? Bisa teriak saudara, tapi tetap iman dan pengharapan ada pada Dia. Tidak ada satu perkara dan masalah yang tidak kita bisa selesaikan. Dia akan tetap berikan hikmat dan jawaban. Hari-hari ini seperti itu saudara. Kita tetap punya iman dan pengharapan sama Yesus. Dia berikan jawaban tepat pada waktunya. Aduh lewat juga hari ini Tuhan, terima kasih. Dulu mungkin enggak seperti itu. Dapat berkat enggak pernah mengucap terima kasih, mau doa aja susah. Hari-hari ini lalu kalau bisa kapan ya ada doa puasa lagi, kapan bisa datang doa ya. Aduh. Ya, sumber pengharapan hanya pada Yesus, pada Tuhan. Sudahlah, hari ini kita bisa lewati, cukup untuk hari ini. Besok punya kesusahannya sendiri, nggak usah banyak pikirin, percaya saja, jalan dengan iman bahwa Tuhan akan sertai sampai semuanya selesai. Tahun 2021 saudara, kita mulai tahun yang baru, mulai dengan harapan yang baru. Saya ikut satu sesi tentang bagaimana pemerintah telah merencanakan semua. Bagaimana pemulihan ekonomi terjadi, bagaimana sistem keuangan untuk bisa support, bagaimana proses pemulihan kesehatan masyarakat ini berjalan. Baru Pak Jokowi begitu optimis cerita tentang segala berapa anggaran yang disiapkan untuk stimulus, berapa begini-begini, bagus sekali ceritanya. Tiba-tiba gempa di Majene sama di Mamuju, tiba-tiba banjir di Kalimantan Selatan, tiba-tiba Semeru juga mulai batuk-batuk. Apakah itu mengurungkan dan melepaskan iman kita kepada Yesus? Tidak, tetap berharap kepadanya. Next. Dan kita semua itu dipanggil untuk suatu rencana dan tujuan yang jauh lebih besar daripada hanya berkat rohani, jasmani yang kita terima. Seperti di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ayat ini bicara mengenai bagaimana kita berperan di kerajaan Allah. Gereja ini sudah 20 tahun. Gereja ini harus memberi impact bukan hanya orang yang duduk di gereja, tapi gimana orang-orang yang ada sekelilingnya. Apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang ada sekelilingnya. Ya. Ini yang saudara mesti tangkap. Saudara kalau hanya WhatsApp aja juga bisa menjadi blessing. Artinya pilihlah WhatsApp yang bisa mengencourage, bisa membangun orang, bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Saat-saat ini itulah yang kita bisa lakukan. Buatlah konten, isi untuk ke Instagrammu atau apapun, supaya firman ini bisa berjalan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita sudah kenal Tuhan, saya pribadi kenal Tuhan, saya beriman kepada Kristus, tapi dari proses beriman dan kita tumbuh, bagaimana kita berbuah, fruitful, bagaimana kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlepas daripada masalah yang ada saat ini, banyak orang mungkin sedang bersungut-sungut, sedang bingung, sedang confused. Nah,
Sebelum saya selesaikan saudara, saya ini mendapat satu hal yang mengejutkan. Saya punya mama tuh usianya di atas 70, hampir 75. Bisa satu malam, nggak tahu bagaimana kemarin malam tuh telepon saya. Wan, pokoknya jangan divaksin ya, nanti kamu akan terpasang chips nantinya. Wih, mama saya tiba-tiba melek sosial media ini. Saya sampai mikir ini dari mana sih mama ini tiba-tiba dapat ini. Jam 10 malam loh telepon saya, biasanya jarang nelpon atau apa, udah seminggu 10 hari. Ini tiba-tiba dia telepon saya. Sampai terus suaranya hilang, putus, saya udah nggak mau lagi telepon. Karena saya ngomong begini, ini mama dapat dari mana? Siapa yang teror mama sampai mama tiba-tiba jam 10 telepon saya seperti ini? Siapa yang ngasih informasi dan terus-menerusan donor dia sampai tiba-tiba jam 10 telepon saya? Lalu saya bilang, ya memang di sosial media itu kan bergerak banyak macam mengenai pro dan kontra mengenai vaksin. Tadi saya sharing sama Pak Handoko, sama Bu Melis, sama semua, Bu Ingrid, Bu Suci. Udahlah, kita mesti dengar apa yang menjadi arahan dari Ketua Sinode. Ya, nah hari ini saya minta nanti multimedia untuk tayangkan apa dari Ketua Sinode kita sampaikan. Ya, masalah nanti mama saudara marah, nggak sesuai dengan gambaran sinode, ya saudara yang nanti handle lah, itu urusan saya sama mama saya misalnya gitu ya. Nanti, tapi kita dengar dulu ya dari multimedia, apa yang disampaikan Pak Rubin Adi, Pendeta Rubin Adi, silakan. Shalom saudaraku, kita sudah mendengar bahwa vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan siap disuntikan kepada masyarakat. Tapi beberapa orang bertanya, apakah boleh saya disuntik dengan vaksin tersebut? Bukannya vaksin itu katanya telah dimasuki microchip yang merupakan tanda antikristus 666. Sebetulnya saudara sekalian, dengan aplikasi pelacak fakta atau hoax, sudah ditemukan bahwa kabar demikian adalah kabar bohong, hoax. Tidak ada pemerintah ataupun juga otoritas kesehatan yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu akan diisi oleh microchip. Nah, tapi coba pikir secara logika. Apakah ada menurut saudara benda kecil, katakan microchip, yang ketika disuntikan kepada seseorang, maka orang yang tadinya nggak percaya Yesus, tidak lahir baru, tidak selamat gara-gara disuntik vaksin, jadi percaya Yesus, selamat masuk surga. Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, bagaimana sebaliknya? Apakah ada orang yang sudah lahir baru, cinta Yesus, tiba-tiba disuntik vaksin, lalu sekejap dia akan kehilangan keselamatan? Saya yakin keselamatan tidak ditentukan oleh vaksin atau microchip, tapi hati yang percaya kepada Tuhan ataukah menolak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa dalam Wahyu 13 dikatakan antikris akan memberi tanda kepada para pengikutnya di dahi dan tangan. Nah, itu kan akan berarti belum, antikrisnya juga belum muncul. Dan apakah kita bisa memastikan bahwa tanda 666 itu adalah microchip? Bukankah ini spekulasi dari orang-orang yang memberikan penafsiran hurufiah kepada Alkitab? Seakan-akan yang ditanamkan di dahi dan tangan itu adalah microchip. Sebab kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama, para pengikut Yesus juga akan mendapatkan materai di dahinya. Itu hurufiah atau simbolis? Masa kita akan dicap di sini 777 atau 888? Tidak, bukan. Itu kan simbol bahwa pikiran orang yang percaya kepada Kristus adalah pikiran yang dikuasai Roh Kudus, pikiran Kristus. Nah, jika materai buat orang percaya adalah simbolis, mengapa kita harus menerjemahkan bahwa tanda antikris adalah hurufiah? Lagi pula kita tidak perlu takut karena di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Saudara, jadi menurut Alkitab orang yang akan menyembah antikris adalah orang yang tidak pernah lahir baru. Namanya tidak pernah dicantumkan di dalam kitab kehidupan.
Jadi yang penting saudara percaya Yesus lahir baru, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kekal sampai seterusnya. Itu sebabnya mari kita tidak mudah termakan hoax yang menggunakan ayat-ayat Alkitab sekalipun, tapi kita benar-benar berpegang kepada kebenaran. Kalau nanti antikris muncul, mudah-mudahan kita sudah diangkat bersama dengan Yesus. Tapi kalau ada yang tertinggal, saudara harus ingat, kalau antikris muncul, semua orang akan diminta untuk menyembah dia, dan dia memberikan tanda, saya nggak tahu tandanya apa, maka jangan menerimanya, karena saudara akan mengalami penghukuman kekal. Tapi kalau saudara mempertahankan imanmu kepada Tuhan, bahkan harus menyerahkan nyawa, keselamatan masih tersedia. Ini doa saya, supaya kita sungguh-sungguh lahir baru, penuh Roh Kudus, sehingga pada waktu Kristus datang, kita diangkat dan kita tidak mengalami masa antikris. Tuhan memberkati. Ya. Jadi hidup ini kan kita harus cari pemimpin, dengar arahan seperti apa, belajar cari hikmatnya, dengarkan nasihat kanan kiri, itulah kehidupan saudara. Jadi kalau kita jalan aja pokoknya dengar begini langsung bereaksi, nah itu mesti ingatkan, mesti berbagi. Sebentar saya mau undang Pak Romian ke depan ya, silakan Pak Romian. Nah, gereja kita itu, saya ngomong dulu, nanti Pak Romian berdiri dulu. Gereja ini saudara kita mulai dari bulan Agustus. Kita tuh mikirin loh what is best tadi itu. Bagaimana kita menjalankan ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat. Sampai beli printer, apa mungkin saudara kalau dengar-dengar kayaknya salah satu lah gereja yang pakai sistemnya duduk kayak kursi tiket di di bioskop gitu ya. Jadi ngeprint dulu untuk bisa di tracing. Jadi kita pikirin what is best. Sehingga perjalanan kita ibadah tuh aman dan nyaman gitu. Kita pikirin. Misalnya sekarang karena kondisi PSBB, kita sampai kurangin waktu ibadahnya, terus kita juga kapasitasnya dikurangin supaya benar-benar what is best jalan gitu ya di dalam proses ini. Tapi kan dalam proses ini kan kita juga ada memang keluarga atau saudara-saudara kita yang memang ngalamin sakit, terpapar COVID. Nah, saya minta Pak Romian, mungkin mana Kevin mic-nya satu, untuk jelaskan apa yang harus kita lakukan kalau ada dengar tetangga saudara yang sampai positif COVID, hasil swab atau tesnya. Ada? Nah, Pak Romian nih berdiri sebagai bagian daripada sama Pak Setiana Satgas COVID kita. Mungkin bisa jelasin sedikit Pak. Shalom buat semuanya. Perkenalkan pertama nama saya Romi, saya Satgas COVID buat NPCC Nusa 2 yang ditunjuk. Jadi kita ada beberapa tim dari gereja GBI maupun gereja yang lainnya. Jadi ada beberapa peraturan ataupun informasi yang perlu saya berikan, mohon tolong dengar dengan jelas, kalau enggak nanti kita ngobrol lagi di bawah. Jadi pertama itu kalau ada tetangga ataupun keluarga kita yang terkena baik positif ataupun reaktif, tolong dalam satu keluarga periksakan diri kita. Jadi jangan anggap enteng, karena ini akan berbahaya dan selanjutnya juga membahayakan yang lainnya. Apalagi kalau kita sudah bertemu sama orang yang kita tahu dia kena COVID, tapi kekeh kita tetap masuk ke gereja, itu akan nyebar lagi buat di sini. Jadi sayangilah diri Anda, keluarga Anda, juga orang-orang yang akan kita temui. Nah, jadi jangan hanya punya berpikiran minum vitamin, terus mandi ke pantai, jaga imun tubuh, itu tidak akan kena. Jadi tolong nutrisi juga dipikirkan, istirahat cukup, terus juga jangan kumpul-kumpul terlalu sering. Kalau misalnya kumpul ada keluarga, usahakan tetap juga pakai masker. Saat kita keluar juga balik lagi ke rumah, ganti baju, mandi,
baju jangan gantung di kamar. Pokoknya kita harus beda hidupnya sama yang dulu. Nah, kalau ada memang dari kita yang terkena, lapor ke desa dulu, biasanya ke puskesmas, juga boleh lapor ke saya. Kita kan menindaklanjuti, karena kita juga ada timnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan yang lainnya. Sama saya meminta kalau datang ke gereja, karena kita protokolnya rada banyak dari seperti biasanya, tolong datang lebih awal. Karena kita ada pemeriksaan ini dan itu, jadi juga yang meriksa di bawah tetap bisa ibadah. Jadi jangan 5 menit sebelum ibadah baru datang, gerusuk-gerusuk, terus cuci tangan juga nggak bersih, terus tangan masuk ke dalam masih basah-basah, kan juga tidak baik. Seperti itu, terima kasih, shalom. Ya, terima kasih Pak Romi. Ibadahnya lengkap, semua termasuk arahan COVID segala macam dari Satgas. Kenapa kita perlu memperhatikan ini supaya saudara jelas tahu ya. Kita ini satu kawanan, satu komando. Jadi kita harus bisa bergerak memang dengan hikmat. Jadi jangan asal hajar aja gitu segala macam. Terakhir mungkin slide yang terakhir. Jadi gereja kita itu membantu saudara to fulfill your destiny. Membantu untuk mencapai yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya. Saya rindu untuk saudara-saudara sebelum kita akhiri ibadah ini, mungkin saudara ada hal yang saudara mau selesaikan dengan Tuhan. Mungkin iman saudara perlu diteguhkan, ada pertobatan yang baru hari ini, atau mungkin saudara ingin mendoakan saudara atau keluarga yang lain. Saudara saya undang untuk bangkit di tempat duduk, ataupun kalau saudara malu, saudara bisa duduk di tempat sambil saya nanti doakan sebagai penutup daripada sharing saya pagi hari ini. Ya, saya harapkan saudara bisa memahami bahwa kita ini sedang merapikan juga seluruh tim penggembalaan dan pelayanan. Mungkin kita akan set pertemuan gembala. Lalu ada beberapa pertanyaan dari anggota KM, kok saya nggak tahu kalau KM saya masih KM atau enggak gitu. Nah kalau ada yang meragukan seperti itu, saudara bisa kontak sama Vivi di sekretariat atau kontak sektornya, kalau GKM-nya tidak respon, sektornya. Sehingga kita semua bisa memantau bagaimana setiap jemaat mendapat doa, pelayanan atau apapun sifatnya dari gereja kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu untuk kami semua di jemaat-Mu di Nusa Pujian, seluruh leaders yang Kau percayakan di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu melewati tahun 2020. Kami melihat bagaimana Tuhan sertai Indonesia di tahun 2021, sertai Pulau Bali di tahun 2021, sertai setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap pribadi yang mengenal Engkau atau masih meragukan imannya kepadamu Bapa, pagi ini mereka mengambil waktu untuk berdoa, untuk mendengar hikmat yang dari Engkau, tuntunan yang sempurna, Roh Kudus-Mu menyertai dia, membalut luka hatinya. Masalah-masalah yang ada di tahun 2020, dia lepaskan dan tinggalkan. Kalau itu menimbulkan sakit hati, dia lepaskan pengampunan. Kalau itu ada tipuan, ada masalah apapun yang pernah dilewati dan kejadian, biar itu dimaafkan, dilepaskan semua pengampunan itu saat ini Bapa. Biarlah dia datang dengan hati yang murni ke hadapan-Mu Bapa. Dia datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang siap menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Mengaku Yesus satu-satunya juru selamat. Biarlah kehidupan mereka Engkau jamah. Kau berkarya lewat kehidupan mereka. Hati yang diubahkan. Hati yang mengikut Tuhan. Hati yang mengikut rancangan-Mu Bapa. Hati yang berjalan seturut kehendak-Mu. Biarlah Bapa lewat pertobatan. Lewat hati yang diubahkan. Mereka Kau bangkitkan sebagai pemimpin-pemimpin yang siap bermultiplikasi.
Dia menyatakan kabar baik kemanapun dia melangkah. Dia men-sharingkan kehidupannya menjadi kesaksian yang hidup. Dia meneladani Engkau sebagai putra sulung itu Bapa. Sehingga kehidupannya menjadi berbuah. Berbuah yang manis untuk setiap orang yang ada di sekelilingnya. Untuk setiap orang yang merasakan kasih-Nya. Bapa, kekuatan itu datangnya dari Engkau. Tidak ada satu pribadi pun Tuhan di antara kami yang membegahkan diri, menyombongkan diri. Kami tidak ada apa-apanya, hanya semua karena kasih karunia-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan menyertai setiap pribadi. Setiap waktu mereka mendengar firman-Mu, Kau berikan pengertian terhadap firman-Mu. Kau bentuk mereka lebih kuat lagi Tuhan, hari-hari mendatang. Tahun 2021, di mana negara kami bergerak untuk terjadi pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi. Taruna-tarunamu bangkit, menyatakan kasih Tuhan melawat Indonesia. Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin.